Salam jumpa kembali teman-teman dalam video yang melanjutkan video sebelumnya, di mana kita masih ngobrolin tentang logika ya. Untuk kali ini kita akan ngobrolkan tentang kesalahan-kesalahan berpikir yang sering kali kita lakukan meskipun tidak kita sadari. Nah, misalnya begini, pernah nggak teman-teman itu mendengar seseorang berdebat dan argumen mereka itu tampaknya sangat meyakinkan, tetapi kalau teman-teman pelan-pelan perhatikan, dengarkan, renungkan, kayaknya argumen yang kuat itu kok ada yang nggak beres ya, ada sesuatu yang kelihatannya menyimpang. Nah, itulah logical fallacy. Pada titik yang lain, kadang-kadang kita sendiri, asumsi kita, cara kita melihat, cara kita berpikir, itu juga sering kali keliru, sering kali berbelok dari yang sesungguhnya ya. Dan itu tidak kita sadari. Nah, kalau teman-teman pernah mengalami dengan melihat argumen orang yang meyakinkan tapi nggak beres, atau argumen teman-teman sendiri sebenarnya nggak beres, jangan merasa aneh, karena semua orang pernah melakukannya. Semua orang juga pernah terjebak dalam kesalahan berpikir atau logical fallacy, termasuk saya. Nah, teman-teman, di video kali ini, dalam pembelajaran kuliah kali ini, kita akan mencoba membongkar kesalahan berpikir yang paling sering terjadi, baik karena kita lakukan atau mungkin kita berhadapan dengan lawan bicara yang seperti itu, atau mungkin kita membacanya di media sosial misalnya. Nah, ini penting kita ketahui agar kita tidak mudah tersesat ya dalam berpengetahuan, atau gampangnya kita tidak mudah tertipu atau justru menipu diri kita sendiri gitu. Oke, tapi sebelum sampai ke sana, kita akan pahami dulu apa sebenarnya itu logical fallacy. Jadi logical fallacy itu merupakan kesalahan berpikir atau kesalahan gerak logika yang mana menghasilkan satu argumen atau bahkan satu keyakinan gitu ya, yang kelihatannya benar, logis, tetapi sebenarnya salah gitu, atau sebenarnya sesat gitu. Nah, masalahnya adalah kesalahan berpikir atau kesalahan logika itu sering terjadi tanpa disadari dan terus-menerus berkembang dalam sebuah perdebatan atau dalam sebuah wacana-wacana yang muncul di pemberitaan atau di informasi-informasi media sosial atau dalam diskusi-diskusi politik, yang bahkan itu terjadi dalam keseharian yang seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa. Jadi mari kita bahas teman-teman, kesalahan berpikir apa yang paling sering kita lakukan ataupun kita hadapi gitu. Oke, yang pertama adalah ad hominem. Ad hominem ini adalah salah satu jenis logical fallacy atau kesalahan logika yang muatannya itu pada penyerangan pribadi dari si penutur argumen atau si produsen argumen. Mudahnya kita menyerang orang tapi malah tidak menyerang argumennya. Contohnya begini, pernah nggak teman-teman melihat atau membaca atau mendengar sebuah perdebatan di media sosial yang tiba-tiba itu berubah jadi saling serang secara pribadi atau serangannya menjadi personal gitu. Misalnya begini, katakanlah ada A dan B sedang berbicara. Si A berkata, jangan percaya omongan si B. Jadi si B ini adalah orang yang ngomong bahwa kita harus mengurangi makan gula terlalu banyak atau mengandung makan karbohidrat terlalu banyak karena di sana ada gula yang bisa membuat kita diabetes. Si B ngomong gitu.
Kemudian si A menanggapinya begini, jangan percaya omongan si B, karena si B ini bukan dokter, dan si B ini hidupnya juga tidak sehat, badannya katakanlah tidak pernah olahraga gitu. Nah, apa yang dilakukan A ini adalah menyerang B secara pribadi. Dia tidak menyerang argumennya. Karena kan masalahnya bukan apakah si B ini adalah dokter atau bukan, tapi apakah argumen yang dikeluarkan si B ini masuk akal atau tidak. Mulai paham ya teman-teman? Itulah ad hominem, menyerang orang yang menuturkan atau mengungkapkan argumennya. Orangnya diserang, orangnya dikritisi, tapi bukan argumennya, bukan konten yang disampaikan. Kemudian jenis logical fallacy yang kedua adalah Strawman fallacy. Strawman fallacy ini adalah membelokkan argumen lawan. Jadi misalnya begini, ketika teman-teman sedang mengungkapkan sesuatu, ya, tapi kemudian ungkapan itu oleh lawan bicara itu diputar balikkan sehingga tidak sesuai dengan maksud yang teman-teman ingin sampaikan. Contohnya, misalnya teman-teman berkata begini, saya rasa kita perlu memperbaiki sistem pendidikan kita di Indonesia. Lalu ketika teman-teman mengatakan itu, lawan bicara kita menanggapinya begini, oh jadi kamu benci ya dengan semua guru, kamu benci ya dengan sekolah, kamu benci ya dengan menteri pendidikan gitu. Padahal kita sama sekali tidak mengatakan itu. Itu semacam kesimpulan yang diselewengkan, dibelokkan. Padahal nggak ada hubungannya kan antara kebencian pada guru dan memperbaiki sistem pendidikan. Itulah Strawman fallacy. Mudahnya, Strawman fallacy itu membuat semacam versi yang keliru, sengaja membuat versi keliru yang lemah dari argumen seseorang demi bisa menyerangnya. Itu logical fallacy jenis kedua. Logical fallacy jenis ketiga adalah slippery slope. Ya, slippery slope itu membuat sesuatu menjadi sangat dramatis, ya. Menjadi berlebihan gitu ya. Misalnya begini, ada salah satu orang tua, katakanlah si A ini adalah seorang orang tua yang prihatin dengan anaknya yang terlalu sering bermain gadget. Lalu dia berkata kepada orang tua lain si B ini, yang kebetulan dia ini sangat keras mendidik anaknya untuk tidak pegang gadget. Nah, si A ini berkata begini, sebenarnya nggak masalah loh, kayaknya nggak masalah deh kalau anak-anak main game, asal hanya sebentar aja gitu, nggak boleh sama sekali gitu. Nah, lalu si orang tua B ini tidak setuju dengan berkata, wah, kalau anak-anak kita boleh main game sekali aja, meskipun sebentar, besok-besok mereka akan minta lagi dan terus-menerus jadi kecanduan. Kalau kecanduan, dia jadi nanti nggak mau belajar. Kalau nggak mau belajar, dia jadi bolos sekolahnya atau gagal ujiannya, nggak dapat ijazah dan akan jadi pengangguran. Jadi dari hanya masalah si A yang hanya mengatakan boleh main game asal sebentar, ini ngomongnya sudah sampai ke pengangguran gitu. Padahal kan sebenarnya main game 30 menit nggak akan bikin orang jadi pengangguran toh. Nah, inilah yang disebut sebagai slippery slope. Menganggap satu kejadian yang kecil itu pasti akan berujung pada akibat yang ekstrim. Dan itu tidak menggunakan bukti yang jelas. Beda kalau ada bukti yang jelas bahwa bermain game 30 menit dalam penelitian akan membuat orang menjadi pengangguran. Itu ada, misalnya ada, itu harus ada datanya, ada penelitiannya, entah dalam bentuk survei atau apapun itu. Nah, perkaranya kan adalah dia membuat satu skenario yang terlalu berlebihan, yang terlalu dramatis untuk kejadian kecil yang diungkapkan lewat argumen. Nah, teman-teman, itu jenis yang ketiga ya, jenis yang ketiga. Dari ad hominem, Strawman fallacy, dan slippery slope. Sekarang kita masuk jenis yang keempat. Jenis yang keempat
itu adalah appeal to authority, atau argumen itu menjadi benar ketika diungkapkan oleh orang yang berkuasa, atau ada satu kecenderungan untuk terlalu percaya pada orang yang berkuasa. Misalnya begini, teman-teman pernah nggak mendengar ada orang berkata begini, ini pasti benar karena yang ngomong adalah profesor terkenal. Ini statement ini atau argumen ini pasti benar karena yang ngomong adalah orang hebat atau adalah seorang, misalnya begini, makan permen setiap hari tanpa henti itu tidak apa-apa, kata Profesor Harrison misalnya gitu ya, seorang peneliti, meskipun nggak ada penelitiannya tapi yang mengatakan ini orang terkenal, orang yang kredibel gitu. Nah, tunggu dulu, bukankah profesor, bukankah orang yang kredibel yang terkenal sekalipun, orang yang bahkan punya jabatan tinggi sekalipun atau tokoh masyarakat sekalipun juga bisa salah kan, sepanjang dia tidak punya bukti-bukti yang ilmiah atau bukti-bukti empiris. Memang teman-teman, ekspertisme atau mendengarkan ahli yang expert itu penting, tapi kita nggak bisa asal percaya hanya karena yang mengatakannya gitu. Cek dulu apakah argumen itu masuk akal atau tidak. Sesuatu tidak menjadi benar karena yang mengatakannya adalah orang tertentu, tidak. Sesuatu juga tidak menjadi salah kalau karena yang mengatakannya adalah orang yang itu tadi, kalau teman-teman ingat ad hominem atau apa, slippery ad hominem tadi ya, dimana seolah-olah kebenaran sebuah argumen ditentukan siapa yang bicara. Itu kan nggak bisa juga gitu. Nah, itu appeal to authority. Ini agak sama dengan apa tadi namanya, ad hominem ya. Cuman kalau ad hominem itu menyerang pribadi, kalau ini terlalu percaya pada pribadi, yang namanya appeal to authority. Selanjutnya adalah false dichotomy, atau dari kata false itu kan artinya satu kejanggalan, satu kesalahan, lalu ada dikotomi. Dikotomi berarti pembedaan menjadi A atau B, hitam atau putih, gitu. Bawah atau atas, dualisme gitu ya. Nah, dalam jenis logical fallacy ini, false dichotomy itu seolah-olah hanya akan ada dua pilihan untuk sesuatu. Contohnya begini, kalau kamu tidak mendukung kebijakan ini, atau misalnya pemerintah bikin kebijakan nih gitu ya, kemudian kita merasa ini kebijakannya nggak bener nih, katakanlah makan siang gratis gitu misalnya ya, katakanlah gitu ya, ada kebijakan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, terus kita tidak setuju tuh dengan itu, kita merasa itu ada sesuatu yang tidak efektif, mari kita perbaiki. Lalu lawan bicara kita bilang begini, kalau kamu nggak mendukung kebijakan makan siang gratis, berarti kamu ingin negara ini hancur karena stunting. Nah, padahal kan sebenarnya pilihannya nggak seperti itu, nggak lalu mendua, kalau nggak setuju maka negara hancur gitu, kalau setuju negara akan kuat, kan nggak dua pilihan gitu, selalu ada opsi lain di tengah-tengah. Misalnya, oke, makan siang bergizi gratis, saya tidak setuju dengan yang hari ini, dan supaya lebih efektif, saya memilih untuk makan siang gratisnya hanya untuk orang-orang tertentu, tidak semuanya dipukul rata, itu misalnya. Nah, dengan begitu kan negara juga nggak jadi hancur juga, wong sebelumnya juga kebijakan itu nggak ada dan negara baik-baik saja gitu loh. Selalu ada opsi lain gitu. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai false dichotomy, seolah-olah hanya ada dua pilihan, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Kemudian jenis logical fallacy yang berikutnya adalah post hoc. Post hoc itu semacam membuat
atau merancang hubungan sebab akibat yang salah. Jadi misalnya pernah nggak teman-teman mendengar satu statement atau argumen misalnya begini, setelah aku memakai katakanlah ya cincin ini, katakanlah begitu, rezekiku jadi lancar. Berarti cincin ini adalah pembawa hoki. Wah, seperti jimat gitulah ya kata. Nah ini kan sebenarnya logical fallacy, karena seolah-olah ada sebab dan akibat yang logis antara cincin dan rezeki yang lancar. Padahal kan belum tentu, bisa jadi ada faktor lain yang membuat rezeki lancar. Bukan karena menggunakan cincin itu. Mungkin dengan menggunakan cincin itu dia menjadi percaya diri dalam bekerja atau dalam berbisnis sehingga rezekinya menjadi lancar. Atau mungkin juga kebetulan saja. Dan kebetulan yang berulang itu ya mungkin saja kan. Inilah yang disebut sebagai post hoc fallacy. Menganggap satu kejadian itu pasti disebabkan oleh kejadian sebelumnya, padahal itu cuman kebetulan gitu. Kemudian jenis berikutnya adalah circular reasoning atau teman-teman ya namanya, muter-muter saja di situ gitu. Jadi cara berpikir yang seolah-olah logis tapi muter saja di situ ya, berputar-putar tanpa kejelasan. Misalnya pernah nggak teman-teman mendengar argumen misalnya ya, Tuhan itu ada karena kitab suci mengatakannya demikian, dan kitab suci mengatakan itu benar karena berasal dari Tuhan. Itu kan muter itu. Tuhan ada karena kitab suci mengatakannya seperti itu. Nah, kitab suci itu ada karena berasal dari Tuhan. Nah, ini kan nggak bisa di-cut ya. Itu mutar-mutar kan di tempat. Misalnya begini, negara itu ada karena masyarakat membutuhkannya. Masyarakat membutuhkan negara karena negara mengatakannya demikian. Nah gitu loh, berputar gitu. Nah ini yang disebut circular reasoning, argumen yang akhirnya tidak pernah keluar dari lingkarannya sendiri. Nah jadi itulah teman-teman, logical fallacies ada begitu banyak jenisnya. Kita kalau menggunakannya memang keuntungannya bisa bikin kita kayaknya pinter gitu ya, padahal keliru gitu. Orang yang menggunakan logical fallacy itu tadi, semuanya tadi jenis-jenisnya, bisa jadi juga kita mudah percaya saja karena kan logik ya, logis, masuk akal, tapi sebenarnya sesat gitu. Nah maka dari itu filsafat itu membantu kita untuk mempelajari dan mengenali kesalahan-kesalahan berpikir semacam itu, supaya kita tidak gampang terperosok dalam ketidaktahuan gitu, atau keyakinan yang salah atau tertipu gitu. Dan dengan filsafat sebenarnya kita dibantu untuk berpikir logis agar argumen yang kita produksi juga menjadi lebih logis. Nanti dalam kelas selanjutnya, dalam video selanjutnya kita akan mempelajari secara khusus bagaimana caranya membangun argumen yang kuat dan memang logis, benar-benar logis, tidak sesat, tidak fallacy gitu ya. Nah, terima kasih sudah mengikuti kelas singkat ini. Teman-teman bisa mengulanginya dan mencatatnya, jenis-jenis logika ini. Kalau memang butuh mencatat, semoga akan membantu teman-teman dan teruslah berlatih untuk berpikir kritis. Terima kasih. Tetap berpikir kritis.